Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian itu jadi orang sukses semua gitu loh ya. Oke, mantap. Nah, tetap ya kan kawan ya secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini brother. Dimana di kesempatan kali ini ya kalau kita lihat bersama-sama sih untuk perkembangan daripada sektor cryptocurrency juga belum begitu positif ya bro ya. Fair and Good Index aja di area 55 gitu kan. Turun cukup drastis, indeksnya altcoin di area 20 gitu kan. Ya kalau kita lihat markup itu masih diombang-ambing juga. Mungkin untuk panik selling bagi pemain retail gitu ya. Biar ngejual dulu, pause masuk gitu. Mungkin aja bro ya. Yang penting kalian jangan panik lah ya, jangan panik. Tetap ya, tetap slow aja bro, slow ya, jangan panik. Takutnya nanti gini loh bro ya. Kenapa saya bilang slow aja, jangan panik. Meskipun kita mungkin fase rugi dan sebagainya. Takutnya nanti kalau kalian itu sepanang, stres, darah tinggi, stroke bro. Itu yang saya takutkan buat teman-teman semua. Jadi slow aja gitu, nikmati prosesnya. Nah, oke. Kali ini bro, kita ada sedikit informasi nih buat teman-teman semua yaitu tentang Picoin. Oke, Picoin udah ada sedikit recover sebenarnya ya karena sempat nyentuh di area kepala 5 kalau nggak salah kemarin ya. Di sini kalau kita lihat untuk Picoin sendiri kan dia berbasis bukan berbasis ya, turun gitu bro di area 0,6. Saya sempat beberapa hari yang lalu kemarin 2 hari yang lalu kalau nggak salah ya saya bilang open posisi short itu di kepala 7 ya bro, lumayan bro ya langsung saya jual itu di kepala bukan saya jual ya saya taking profit itu di kepala 61 lumayan bro ya. Oke, nanti kalau dia nyentuh di kepala 662 ya mungkin saya open short lagi gitu. Oke ya. Di sini bro kalau kita lihat circulating supply ya dia di area 7,27 billion untuk volume 16%. Oke, ada sedikit informasi bro yang perlu kalian ketahui. Kita gas. Nah, di sini bro, kalau kita lihat untuk real chartnya si Picoin ya kan kemarin beberapa ya 2 hari yang lalu kalau nggak salah ya bro kita bahas Picoin itu, saya sempat bilang DCI di area sini ya kan di area 59 atau di kepala 6 gitu kan, terus sampai di kisaran kepala 55 atau 57-an ya. Kalau kalian mungkin masuk di kepala 6 pas gitu bro ya, lumayan bro ya. Kalian mungkin dapat lah ya dapat dan ya dia recover kali ini ya mungkin udah lumayan profit dikit nggak masalah gitu kan, tapi kalian kan profit gitu bro ya karena dia menyentuh di zona ini bro langsung dia kepantul lagi nih. Nah kemungkinan besar ya kenapa saya tadi bilang di awal kalau dia mungkin kembali lagi menyentuh di kepala 662 atau 661 gitu kan, saya akan open short kembali gitu kan. Nah bro kalau kita lihat bersama-sama dia trennya itu masih kuat bearish gitu ya, trennya masih kuat bearish, dia nyentuh di zona area demand ya kan, dia mantul itu wajar ya kan, tapi pantulan ini untuk apa? Untuk meneruskan penurunan ataukah seperti itu gitu kan. Cuman bro yang cukup kuat nanti untuk menopang harga daripada si Picoin sebenarnya ini cukup kuat ya, ini cukup kuat kalau dia area ini bro ya di kisaran 6501 sampai di area 6718 ini kejebol gitu kan, dia kejebol nanti akan ada sedikit retrace terus dia bisa grow up lagi bro, grow up lagi mungkin sampai di kepala 75 76 di area tersebut bro. Kalau area ini kejebol ya kan di area mana, di area 0,67an ya kan, tapi kalau area ini nggak kejebol ya nice, kita akan melihat mungkin dia turun lagi nih sampai kepala 0,55 atau 0,56 ya. Jadi kalian bisa open posisi di area tersebut kalau kalian memang masih yakin nih dengan si Pi Network ini gitu kan bro ya. Oke, jadi di sini apa sih yang menyebabkan penurunan daripada Pi Network ya? Meskipun altcoin lainnya turun tapi nggak sedalam Pi Network gitu kan. Oke, kita bahas di sini. Nah, jadi di sini bro yang perlu kalian ketahui adalah di mana salah satu analis itu memperkirakan atau memperingatkan gitu kan harga koin Pi itu anjlok. Nah, anjlok di tengah kekurangan transparansi dan kekhawatiran orang dalam. Nah, sebenarnya yang bikin anjlok selain dari apa itu namanya ya, unlock token adalah transparansi bro. Transparansi itu penting banget untuk menjalin chemistry gitu ya dengan komunitasnya. Wah, asik chemistry lagi. Nah, jadi di sini bro ya
unlock itu juga bisa mempengaruhi harga downtrend ya, apalagi tiap hari ada unlock. Cuman bro ya, di sini udah tiap hari ada unlock tapi kurangnya transparansi ini juga sangat fatal gitu bagi suatu proyek. Makanya Pi Network ini ya turun gitu bro ya. Tapi kalau ditanya apakah prospeknya masih ada meskipun transparansinya kurang gitu kan. Kalau menurut saya sih dari apa yang saya baca di akun X officialnya gitu bro ya, ini cukup menarik sih sebenarnya, cukup menarik. Kalian bisa cek sendiri di officialnya ya, dimana di bulan ini gitu kan, kita udah dimasuk di bulan Juni gitu kan bro ya. Di bulan ini akan ada beberapa proyek yang siap diluncurkan. Salah satunya ya listing juga gitu bro. Nah ini cukup menarik sebenarnya. Nah dimana kalau kita lihat bersama-sama di sini bro ya, harga koin Pi itu berada di jalur penurunan lebih lanjut hingga Agustus. Nah diprediksikan nih downtrendnya sampai Agustus gitu kan. Menurut seorang analis kripto populer, ia mengutip nih kurangnya transparansi dan penjualan orang dalam yang terus berlanjut yang telah menyeret token Pi Network itu turun hingga 60% dari titik tertingginya. Nah, harga koin Pi itu bisa anjlok akibat kekhawatiran transparansi, di mana harga koin Pi saat ini kan diperdagangkan di kepala 68 ya, bahkan di area 65 saat ini ya, di area 65 level terendah sejak 17 Mei gitu bro ya, dan dapat melanjutkan tren penurunan yang dalam beberapa bulan ke depan gitu kan. Dalam sebuah postingan di X di mana bro seorang analis Pi yang populer memperingatkan nih bahwa harga saat ini gitu kan yang mungkin anjlok ke area kepala 4 bro. Kepala 4 itu berarti dia ngambil di, kalau daily itu swing low-nya ya, diambil dari swing low-nya. Tapi kalau kalian turunkan time frame-nya mungkin ke 15 menit atau ke area 5 menit, di situ ada area ya bro, swing low di daily ya, itu ada area yang cukup kuat juga sebenarnya untuk menopang ya kalau dalam time frame kecilnya. Nah, tidak ada investor yang mau menambahkan uangnya pada sesuatu yang pendirinya menolak untuk bersikap transparan gitu ya bro ya. Jadi gini, Picoin bro ya, itu bisa kembali lagi bangkit, bisa kembali lagi naik itu dengan catatan lo ya. Timnya transparansi, itu poin pertama. Unlock token dikurangin. Ya, unlock tokennya dikurangin, itu poin kedua. Yang ketiga listing. Itu bro, itu yang perlu tim Pi Network itu lakukan. Tiga itu. Kalau tiga itu terrealisasi ya, kemungkinan besar harganya bisa bangkit lagi ya. Karena kalau kita berbicara komunitasnya Pi bukan main-main bro ya. Bukan main-main, banyak. Oke, tapi kalau transparansinya kurang ya otomatis satu persatu nanti dia akan hilang juga komunitasnya bro, karena kurangnya transparansi gitu kan. Jadi poin pentingnya adalah dimana transparansi harus dibuat setransparan mungkin. Yang kedua adalah unlock token kalau bisa itu disetting ulang ya, dalam tanda kutip gini bro, tiap hari kan ada unlock token, berarti ada penjualan ke market tiap hari bro ya. Mending kalau apa ya, kalau cuman 1000 2000 ini jutaan bro ya, jutaan. Nah ini mekanismenya itu 11-12 dengan price, 11-12 dengan Bryce. Kenapa Bryce sampai saat ini harganya nggak naik-naik? Padahal kalau kita lihat dari proyeknya Bryce itu bagus ya. Seperti ada sentralisasi exchange, peer-to-peernya ya kan. Dan beberapa proyek lainnya gitu kan. Bagus sebenarnya proyek daripada Bryce. Cuman kenapa? Karena di situ ada kontrak sell-nya bro. Jadi setiap menyentuh menyentuh jumlah yang ditetapkan oleh kontrak sell, dia otomatis kejual, makanya harganya susah untuk naik untuk price ya. Kecuali kontrak sell-nya itu hilang, burning terjadi ya, mungkin bro ya Bryce bisa bangkit. Nah Pi Network itu meskipun 11-12 tapi kan dia tidak menggunakan kontrak sell kalau Pi Network, tapi unlock token ya tiap hari, jadi kurang lebih hampir mirip-mirip. Nah nanti kalau unlock token itu mungkin di stop lah ya, atau mungkin dibuat sekitar setahun atau 2 tahun sekali gitu kan, mungkin harganya bakal bagus nih ya. Kalau saya sih masih hold, Pi Network ya, karena saya masih memiliki target sell itu di area 1,5 dolaran bro, sampai di area 2 dolaran itu target saya ya. Ya semoga saja si Pi Network bisa membuat all time high-nya, amin. Semoga saja ya di tahun ini Pi Network bisa berkembang lagi. Tetap semangat.